Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknologi pertanian untuk pertanian masa depan. Kita hadir di sini untuk menjelaskan apa itu teknologi informasi atau biasa disingkat TI dan apa saja aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh para petani modern demi memudahkan petani untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, serta apa saja aplikasi e-commerce yang biasa digunakan oleh para petani modern untuk menjual hasil dagangannya. Check it out. Apa arti dari teknologi informasi? Teknologi informasi dapat diartikan secara umum sebagai suatu subjek yang luas yang berkenan tentang teknologi dan aspek lain, tentang bagaimana melakukan pemrosesan atau ganal data menjadi informasi. Apa saja fungsi teknologi informasi ya? Fungsi teknologi secara spesifik ada 6. Yang pertama yaitu mencari informasi, kedua mencatat informasi, ketiga mengolah informasi, keempat mengirim informasi, kelima menerima informasi, dan yang keenam yaitu mengambil kembali informasi. Lalu bagaimana perkembangan teknologi informasi? Perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan, yaitu dari sekolah dasar, SMP, SMA, universitas, dan kursus. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Dengan berkembangnya penggunaan TIK membantu mengoptimalkan proses pembelajaran. Ada 4 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dari pelatihan ke keterampilan. Dengan majunya teknologi informasi di bidang pendidikan, banyak orang yang bisa belajar dari internet. Karena itu, jika ada pelatihan biasanya menggunakan video atau contoh di layar untuk mengoperasikan suatu, tidak lagi hanya menggunakan materi atau teori saja. Yang kedua yaitu dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja. Jadi hanya di ruang kelas sekarang dengan majunya teknologi informasi kita bisa belajar dan mencari informasi di mana saja. Dan kapanpun waktunya kita bisa belajar di kafe ataupun di taman kota. Jika kita ingin merasakan suasana yang baru dan mencari ide untuk mengerjakan sesuatu. Yang ketiga yaitu dari kertas ke media online atau multimedia. Sekarang, jika kita ingin belajar atau mengerjakan sesuatu, kita tidak harus belajar dengan cara menulis atau mencari materi dari buku. Karena perkembangan teknologi informasi membuat kita bisa belajar atau mengerjakan tugas secara online sekaligus mencari materi di internet. Yang keempat dan yang terakhir yaitu dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Semakin berkurangnya fasilitas-fasilitas yang berbentuk fisik seperti papan tulis, buku tulis, dan alat tulis. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh internet seperti e-book, email, blog, dan sosial media lainnya akan memiliki peran penting bagi pendidikan di masa kini dan yang akan datang. Fenomena situs jejaring seperti Facebook, Twitter, dan YouTube juga sangat potensial digunakan untuk proses pembelajaran antara guru dan murid. Dengan ketentuan kreativitas, situs jejaring akan menjadi kelas maya. Halo semuanya, saya akan menunjukkan aplikasi yang dapat membantu para petani, yaitu aplikasi MyAgri. Aplikasi ini dikembangkan oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran atau Balitsa. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, ada varietas sayuran. Pada fitur ini terdapat berbagai jenis sayuran dengan berbagai jenis varietas. Untuk fitur yang kedua, yaitu budidaya. Pada fitur ini terdapat penjelasan budidaya sayuran yang dapat diterapkan oleh para petani. Pada fitur ini juga terdapat membahas mengenai syarat tumbuh, waktu tanam, lahan,
serta penanaman dan pemeliharaan tanaman. Untuk fitur yang ketiga, yaitu hitung pupuk. Pada fitur ini terdapat dua pilihan, yaitu tanpa analisis tanah dan berdasarkan analisis tanah. Saya akan memberikan contoh yang tanpa analisis tanah. Kita hanya tinggal memasukkan komoditas apa yang kita cari dan jenis pupuk. Selain itu, kita juga memasukkan luas lahan. Lalu akan muncul hasil perhitungan pupuk seperti ini. Untuk fitur yang keempat, yaitu identifikasi dan pengendalian hama atau penyakit. Pada fitur ini terdapat berbagai jenis hama yang biasanya menyerang tanaman. Dalam fitur tersebut juga menjelaskan mengenai pengendaliannya. Fitur yang kelima yaitu cari pestisida. Pada fitur ini, kita dapat memasukkan info yang ingin kita cari sesuai dengan format pencarian. Misalnya, saya akan mencari komoditas padi. Lalu, untuk nama hama dan penyakit, saya akan mengisi penggerek batang padi bergaris. Lalu, kita dapat klik cari. Lalu akan muncul seperti ini. Untuk lebih detailnya, kita bisa mengeklik merek dagang. Untuk fitur yang keenam, yaitu cara kerja pestisida. Pada fitur ini terdapat penjelasan mengenai cara kerja pestisida. Untuk fitur yang ketujuh, yaitu tingkat bahaya pestisida. Pada fitur ini terdapat klasifikasi tingkat bahaya bahan aktif pada pestisida, seperti pada tabel berikut ini. Untuk fitur yang ke-8, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pada fitur ini terdapat penjelasan mengenai pengendalian hama. Fitur yang ke-9 yaitu penyemprotan. Pada fitur ini terdapat penjelasan yang cukup mendetail terhadap penggunaan pestisida. Berdasarkan konsepsi PHT, penggunaan pestisida harus berdasarkan pada 6 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis pestisida, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara penggunaan. Pada fitur ini juga menjelaskan mengenai penyemprotan pestisida. Fitur yang ke-10 yaitu pasca panen. Pada fitur ini terdapat penjelasan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengolah hasil panen. Fitur yang ke-11 yaitu artikel. Pada fitur ini terdapat referensi yang dapat membantu para petani dalam kegiatan budidaya. Untuk fitur yang ke-12 yaitu info harga. Pada fitur ini kita dapat mengetahui info harga baik di kabupaten maupun di provinsi. Lalu untuk fitur yang ke-13 yaitu fitur tanya pakar. Pada fitur ini kita dapat bertanya secara langsung kepada pakar yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kita dapat bertanya dengan mengirim pesan, yaitu dengan mengeklik kotak yang bertuliskan kirim pesan melalui WA.
Untuk fitur yang ke-14 yaitu video. Pada fitur ini juga terdapat referensi-referensi yang dapat membantu para petani dalam kegiatan budidaya. Pada fitur ini, kita dapat mengetahui cuaca, serta terdapat kecepatan angin, tekanan udara, kelembapan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce yang dapat digunakan untuk pemasaran hasil pertanian. Yang pertama yaitu aplikasi 5 Kilo. Aplikasi yang digunakan oleh petani untuk memasarkan hasil pertanian. Setelah melakukan penjualan tersebut, sehingga pasokan sayur yang lama akan dipotong, sehingga petani tidak menerima kerugian. Dan aplikasi ini nantinya akan memilih daerah mana saja yang dapat dijadikan wilayah pemasaran produk pertanian. Aplikasi selanjutnya yaitu Sipindo, Sistem Informasi Pertanian Indonesia. Merupakan aplikasi pertanian berbasis Android yang memberikan kemudahan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya ke media sosial. Tidak hanya menjual hasil pertanian, namun petani juga dapat memperoleh informasi yang terdapat dalam aplikasi ini, mulai dari cara mengatasi hama dan penyakit pada hasil pertanian. Selanjutnya yaitu aplikasi Kupanen. Aplikasi Kupanen dikembangkan untuk memasarkan hasil panen petani. Dan tidak hanya hasil panen bahan pokok, melainkan hasil panen peternakan juga dapat dijual melalui aplikasi ini. Aplikasi Sayurbox adalah salah satu aplikasi penjualan hasil pertanian seperti buah-buahan, sayur segar, daging, seafood, ayam, dan lain-lain dijual di aplikasi ini. Untuk cara pemesanannya sangat mudah, yaitu dengan cara mencari barang yang Anda butuhkan. Dan untuk pengirimannya, langsung dikirim 1 hari setelah Anda memesan barang tersebut atau 3 hari pre-order. Dan tidak usah khawatir, untuk metode pembayarannya juga sangat aman dan juga bisa dilakukan secara online. Cukup sekian video yang dapat kita jelaskan. Apabila terdapat salah kata atau pengucapan, mohon untuk dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.